Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Naluri Dewi, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang diperkirakan berada di kawasan Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai sendiri sudah berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari sebuah pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal ini dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Dan inilah yang menjadikan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India yang begitu kental. Nah, selanjutnya ada daftar nama raja. Yang pertama adalah Maharaja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri kerajaan Kutai. Selanjutnya ada Maharaja Aswawarman yang merupakan anak dari Raja Kudungga. Dan selanjutnya ada Raja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Ada Raja Sri Aswawarman, Raja Mirawijayawarman, Raja Gajayanawarman, Raja Tunggawarman, Raja Jayanagawarman, Raja Nalasingawarman, Raja Gandinggawarman Dewa, Raja Indrawarman Dewa, Raja Sanggawarman Dewa, Raja Cendrawarman, Raja Sri Lanka Dewa, Gunaparana Dewa, Raja Wijayawarman, Raja Sri Aji Dewa, Raja Mulia Putera, Raja Nala Pandita, Raja Indra Paruta Dewa, Raja Dharma Setia, dan kemudian di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menikmati kejayaannya di bawah pimpinan Raja Mulawarman yang berhasil menyejahterakan rakyatnya dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek sosial. Dalam aspek sosial, kehidupan pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta seperti huruf Pallawa. Nah, golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria sendiri terdiri dari kerabat Raja Mulawarman. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu. Namun, bahasa Sanskerta ini sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, para Brahmana adalah golongan yang memiliki intelektual yang tinggi. Nah, selanjutnya ada aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik yang berada di sekitar kerajaan Kutai begitu terjaga. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Kerajaan Kutai ini menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Selain itu, letak kerajaan Kutai ini berada dekat dengan Sungai Mahakam yang membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal ini menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana.
Selanjutnya ada aspek agama. Pada aspek agama dijelaskan bahwa kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman megalitikum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran kerajaan Kutai. Nah, masa kejayaan tadi tidak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin. Hingga akhirnya kerajaan Kutai ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Nah, perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kate. Kemudian, kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kartagama pada tahun 1365. Nah, selanjutnya, dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya, kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, di sini ada bukti peninggalan kerajaan Kutai. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa dari banyaknya bukti peninggalan kerajaan Kutai yang ada. Yang pertama ada Prasasti Yupa. Prasasti Yupa berjumlah 7 buah yang ditemukan di Bukit Bubus, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti Yupa ini merupakan bukti bahwa Kutai merupakan pusat kerajaan tertua di Indonesia dan bukti sejarah tertulis pertama yang pernah ditemukan yang diperkirakan berasal dari abad 4 Masehi. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Yupa nomor 1 berisi tentang silsilah Raja Mulawarman. Silsilah ini dimulai dari Raja Kudungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman. Lalu Aswawarman mempunyai anak yang terkemuka yaitu Mulawarman. Prasasti Yupa nomor 2 menyebutkan bahwa Raja Mulawarman sebagai raja yang terkemuka telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana seperti api di tengah lapangan yang suci, yang biasa disebut dengan Waprakeswara. Prasasti Yupa nomor 3 menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman yang diwujudkan dalam pemberian sedekah yang berlimpah. Lalu Prasasti Yupa nomor 4. Nah, di Prasasti Yupa nomor 4 ini isinya masih kurang diketahui karena aksara pada prasasti ini sudah tidak dapat dibaca karena aus. Lalu Prasasti Yupa nomor 5 merupakan cerita para Brahmana yang menjadi peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Prasasti Yupa nomor 6 menyebutkan tentang seruan selamat pagi bagi Raja Mulawarman yang termasyhur yang telah memberikan persembahan kepada para Brahmana berupa air, susu, minyak wijen, dan 11 sapi jantan. Lalu yang terakhir ada Prasasti Yupa nomor 7 yang menyebutkan bahwa Raja Mulawarman telah menaklukkan raja-raja lain seperti Raja Yudhistira, yaitu putra tertua Pandawa dalam epos Mahabharata. Nah, selanjutnya bukti peninggalan yang kedua ada kura-kura emas. Kura-kura emas ini ditemukan di area Long-Lalang, hulu Sungai Mahakam dengan besar sebelah kepalan tangan. Kura-kura emas ini menjadi salah satu persembahan dari kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih, seorang putri dari kerajaan Kutai. Kura-kura emas menjadi bukti adanya pangeran yang ingin mempersunting putri kerajaan. Nah, kura-kura emas ini terbuat dari emas murni dengan berat sekitar 20 kg. Nah, bukti peninggalan kerajaan Kutai yang ketiga di sini ada ketopong atau mahkota Sultan Kutai Kartanegara. Ketopong atau mahkota sultan ini terbuat dari emas yang dihiasi dengan batu-batu permata.
Bentuk mahkota ini berunjungan dan bagian muka berbentuk meru bertingkat. Dihiasi dengan motif ikal atau spiral yang dikombinasikan dengan motif sulur. Hiasan belakang dari mahkota ini berupa Garuda Mungkur yang berhiaskan ukiran motif bunga, kijang, dan burung. Ketopeng dari emas ini telah mulai digunakan semenjak Sultan Aji Muhammad Sulaiman bertahta, yaitu sekitar tahun 1845 sampai 1899. Diperkirakan mahkota ini dibuat pada pertengahan abad ke-19 oleh pandai emas dari Kerajaan Kutai sendiri. Nah, bukti peninggalan Kerajaan Kutai yang keempat ada Pedang Sultan Kutai atau Pedang Kalimantan. Pedang Sultan Kutai adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Kutai abad ke-13. Peninggalan ini terbuat dari batu mulia dan emas. Pada bagian gagang pedang Sultan, terdapat ukiran harimau dan hiasan berbagai batu mulia khas Kalimantan. Tidak hanya itu, pada ujung pedang terdapat hiasan berupa seekor buaya. Nah, itu tadi presentasi saya tentang Kerajaan Kutai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.